Kali ini kita akan membahas tentang gangguan kepribadian skizotipal alias schizotypal personality disorder. Ini adalah salah satu gangguan kepribadian yang ditandai oleh pola perilaku yang aneh atau eksentrik, ketidaknyamanan dalam hubungan sosial, dan pemikiran atau persepsi yang aneh. Individu dengan gangguan kepribadian skizotipal seringkali hidup dalam dunia yang berbeda. Pikiran dan persepsi mereka cenderung aneh dan tidak lazim, misalnya meyakini adanya kekuatan mistis atau merasa bahwa peristiwa sehari-hari memiliki makna khusus yang ditujukan langsung kepada mereka. Perasaan tidak nyata atau derealisasi juga seringkali dialami, membuat mereka merasa terasing dari lingkungan sekitar. Perilaku mereka pun kerap kali dianggap eksentrik oleh orang lain. Mereka mungkin memiliki minat yang sangat spesifik dan tidak biasa, penampilan yang menyolok, atau kebiasaan-kebiasaan yang unik. Ketidaknyamanan dalam berinteraksi sosial adalah ciri khas lainnya. Mereka sering menghindari kontak sosial, sulit memahami nuansa sosial, dan cenderung merasa canggung atau tidak nyaman dalam situasi sosial. Kecurigaan yang berlebihan juga sering muncul, membuat mereka sulit mempercayai orang lain dan cenderung melihat niat buruk dalam tindakan orang lain. Ekspresi emosi mereka pun seringkali tidak sesuai dengan konteks atau tampak datar dan terbatas. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memahami atau merespons emosi orang lain, sehingga hubungan interpersonal menjadi terhambat. Cara berpikir dan berbicara mereka juga cenderung unik, dengan penggunaan bahasa yang metaforis atau tidak biasa, serta mengalami kesulitan dalam mengorganisasikan pikiran secara logis. Menurut DSM-5, gangguan kepribadian skizotipal umumnya mulai menampakkan diri pada masa transisi dari remaja ke dewasa. Pola perilaku yang unik dan khas dari gangguan ini seringkali muncul saat seseorang memasuki usia akhir remaja atau awal 20-an. Namun penting untuk diingat bahwa tidak ada patokan usia yang mutlak untuk diagnosis ini. Ada kemungkinan gejala-gejala gangguan muncul lebih dini atau lebih lambat, tergantung pada individu dan kompleksitas perkembangan mereka. Penyebab gangguan kepribadian skizotipal masih menjadi misteri yang terus diteliti para ahli. Meskipun penyebab pasti belum sepenuhnya dipahami, beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai potensi pemicu. Genetika memainkan peranan yang signifikan. Riwayat keluarga dengan gangguan mental, terutama skizofrenia, seringkali ditemukan pada individu dengan gangguan skizotipal. Ini menunjukkan adanya faktor genetik yang mungkin mewariskan kecenderungan untuk mengembangkan gangguan ini. Selain itu, abnormalitas dalam struktur dan fungsi otak juga diduga terlibat. Perubahan dalam neurotransmitter atau sirkuit otak tertentu dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia. Lingkungan juga dapat menjadi pemicu penting. Pengalaman masa kanak-kanak yang traumatis seperti penelantaran, pelecehan, atau kehilangan orang yang dicintai dapat meningkatkan risiko seseorang mengembangkan gangguan kepribadian skizotipal. Stresor lingkungan yang berkepanjangan, misalnya tekanan sosial atau keluarga yang disfungsional, juga dapat berkontribusi. Hingga saat ini belum ditemukan perbedaan gender yang signifikan dalam kejadian gangguan ini. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemungkinan yang sama untuk mengalami gangguan. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan kepribadian skizotipal bukanlah gangguan yang eksklusif pada salah satu gender. Namun, penting untuk dicatat bahwa beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam manifestasi gejala gangguan kepribadian skizotipal antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki dengan gangguan kepribadian skizotipal mungkin lebih cenderung menunjukkan gejala yang berkaitan dengan isolasi sosial dan minat yang aneh. Sementara perempuan dengan gangguan kepribadian skizotipal mungkin lebih sering mengalami gejala yang berkaitan dengan kecemasan sosial dan depresi. Dampak gangguan kepribadian skizotipal sangat luas dan kompleks, baik bagi penderita maupun orang-orang di sekitarnya. Bagi penderita, gangguan ini dapat menciptakan rintangan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Sulit untuk membangun dan mempertahankan hubungan sosial yang berarti seringkali menjadi tantangan utama. Mereka mungkin merasa terisolasi, kesepian, dan tidak dipahami orang lain.
Kecemasan yang berlebihan juga sering menyertai gangguan kepribadian ini, membuat mereka merasa gelisah dan khawatir tentang berbagai hal. Akibatnya, kualitas hidup mereka secara keseluruhan dapat terpengaruh secara drastis, termasuk dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan pribadi. Orang-orang yang dekat dengan penderita gangguan skizotipal juga merasakan dampak yang signifikan. Mereka seringkali merasa bingung dan frustrasi karena perilaku yang tidak biasa dan sulit dipahami dari orang yang mereka kasihi. Perasaan tidak berdaya dan ketidaktahuan tentang cara membantu juga sering muncul. Interaksi sosial dengan penderita gangguan kepribadian skizotipal dapat menjadi melelahkan dan menantang, sehingga hubungan interpersonal dapat tertekan. Penanggulangan gangguan kepribadian skizotipal merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Terdapat beberapa strategi yang dapat membantu penderita gangguan kepribadian skizotipal untuk mengatasi gejala dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Psikoterapi telah terbukti efektif dalam membantu individu dengan gangguan kepribadian skizotipal. Terapi kognitif perilaku, misalnya, dapat membantu penderita mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang tidak sehat, serta mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik. Terapi interpersonal juga bermanfaat dalam membantu mereka memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Medikasi juga dapat menjadi bagian penting dari rencana perawatan. Obat-obatan antipsikotik seringkali digunakan untuk mengurangi gejala psikotik yang mungkin dialami oleh beberapa penderita gangguan kepribadian skizotipal, seperti adanya delusi atau halusinasi. Namun penting untuk diingat bahwa obat-obatan ini biasanya digunakan sebagai pelengkap terapi psikologis, bukan sebagai pengobatan tunggal. Dukungan sosial merupakan komponen kunci dalam proses pemulihan. Keluarga, teman, dan kelompok pendukung dapat memberikan dorongan empati dan pemahaman yang sangat dibutuhkan oleh penderita gangguan. Terlibat dalam kelompok pendukung dapat membantu mereka merasa terhubung dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa dan berbagi tips serta strategi untuk mengatasi tantangan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa proses pemulihan gangguan kepribadian skizotipal membutuhkan waktu dan kesabaran. Tidak ada solusi instan dan keberhasilan pengobatan sangat tergantung pada komitmen individu untuk mengikuti terapi dan menjalani gaya hidup yang sehat. Kolaborasi antara penderita, terapis, dan dokter merupakan kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.